warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di sini, Yeni Marlena. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Kota Pagar Alam atau biasa disebut dengan STTP. Oke, kali ini aku bakal jelasin deskripsi Laravel dan Codeigniter. Codeigniter 4 dan Codeigniter 3 lah. Nah, di sini yaitu kayak Laravel vs Codeigniter. Nah, di mana di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu Laravel, apa sih itu Codeigniter, keunggulan, kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Untuk yang pertama itu kita lihat ada Laravel. Nah, Laravel ini merupakan salah satu framework PHP open source yang sedang tren saat ini di dunia pemrograman. Nah, untuk belajar dengan framework Laravel ini sebaiknya kita sebagai untuk pemula sih itu agak overkill ya, agak susah. Jadi sebelum mempelajari Laravel ini alangkah baiknya kita mempelajari PHP terlebih dahulu, konsep OOP terlebih dahulu dan Codeigniter terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini Laravel juga bisa digunakan untuk model MVC atau model viewers controllers. Nah, atau biasa yang disebut itu PHP MVC. Nah, Laravel ini diciptakan atau dibuat oleh Tyler Otwell. Nah, di mana si Tyler Otwell ini dulunya mencoba framework Codeigniter. Namun dia mungkin jenuh kan dengan Codeigniter yang monoton, jadi dia beralih ke Laravel. Nah, di sini ada keunggulan Laravel. Nah, kalau menurut saya dan informasi yang saya dapatkan dari website yang membahas tentang Laravel. Nah, Laravel ini mempunyai keunggulan atau kelebihan expressive and beautiful syntax. Why? Kenapa aku bilang kayak gitu? Nah, itu karena di dalam Laravel itu menggunakan nama kelas, nama komponen dan istilah yang sangat bagus. Nah, di dalam Laravel ini ada satu kata yaitu illuminate atau nyalakan. Nah, selain illuminate terdapat spark, artisan. Nah, di mana illuminate itu berarti nyalakan, ibaratnya saya ingin menyalakan konten illuminate kayak gitu. Sedangkan di CI itu kan monoton, dia hanya make dislot kayak gitu kan. Cuman itu tuh sama untuk menyalakan perintah. Nah, kemudian cocok untuk tim. Nah, kenapa sih cocok untuk tim? Karena di dalam Laravel ini karena di dalam Laravel ini dia udah migrasi database-nya. Jadi kita kalau bekerja untuk tim itu kita nggak harus kirim database-nya kan. Cuman dia ada database-nya itu sudah ada di program atau di kodenya. Kemudian pembuatan project lebih cepat. Ya, kenapa? Ya karena kan yaitu menggunakan sintak yang lebih bagus dan tidak menggunakan sintak yang banyak, ya sesuai dengan project apa yang akan kita buat. Nah, magic sih. Kenapa sih aku bilang Laravel ini magic? Ya karena seperti yang pertama aku bilang tadi, di sana itu terdapat kelas, komponen dan istilah-istilah yang sangat bagus dari framework Laravel ini. Nah, kemudian kekurangan, jangan kekurangan lah, istilahnya itu nggak kelemahan, nggak kekurangan, ya kayak gitulah. Nah, di sini tidak mudah memahami untuk pertama kali. Ya, itu betul, tidak mudah untuk memahami pertama kali karena untuk dapat memulai Laravel ini kita harus mengerti dulu apa itu PHP, bagaimana sih konsep dasar model viewers controllers, dan mengerti sih setidaknya udah ngerti lah framework Codeigniter kayak gitu kan. Nah, update versi terlalu cepat. Selanjutnya, install di server tidak semudah Codeigniter. Ya iyalah, kalau Codeigniter kan tinggal kita download dari websitenya, kemudian taruh di htdocs. Sedangkan untuk instalasi si Laravel ini kita harus menggunakan Composer. Nah,
Jadi pertama itu kita download dulu sih. Di server tidak semudah Coordinator. Ya, iyalah kan kalau di Coordinator kita tinggal kunjungin si website Coordinatornya, coordinator.com, kemudian kita download, pindahkan di htdoc, kemudian buka. Sedangkan kalau kita instalasi si Laravel ini, nah dia itu harus download kompuser terlebih dahulu. Setelah download kompuser, nah kemudian kita kita buka atau command prompt atau pakai apalah itu. Kalau biasanya itu pakai command cmd. Nah setelah itu banyak lagi sih yang harus dilihat, harus diketik untuk download si Laravel lewat komputer tersebut. Nah kemudian relatif lebih berat ya, mungkin tergantung PC kita aja kalau yang relatif lebih berat itu kan. Nah kemudian Coordinator 3, 4 dan seterusnya. Nah tadi kan sama aja, kalau pengertiannya itu mungkin agak beda ya, cuman memiliki konsep yang agak sama. Kan Coordinator juga merupakan framework PHP open source juga, menggunakan model viewers controllers dan diciptakan atau dibuat oleh Alice Lab. Nah, Coordinator 4, keunggulan Coordinator 4 nih, instalasi aplikasi. Nah, kan seperti yang aku udah jelasin tadi, instalasi aplikasinya kita tinggal kunjungin websitenya, kemudian download. Itu kalau nggak salah downloadnya itu nggak lebih dari 2 MB. Nah, setelah download tadi, tinggal pindahin di htdocs, kemudian kita buka filenya, kemudian ya tinggal ngoding aja. Memiliki local development server menggunakan PHP versi 7.2. Nah, kalau untuk Coordinator dan Laravel itu biasanya menggunakan PHP versi 7.2 sampai ke atas lah. Dan struktur directory berbeda, menggunakan namespace, memiliki auto loading yang sangat efektif, memiliki file .env, memiliki CLI atau Command Line Interface, memiliki fitur REST dan dokumentasi lebih praktis. Nah, di sini juga ada kekurangan Coordinator 4 atau Coordinator lainnya. Bukan untuk skala besar ya. Dia itu bukan untuk skala besar. Juga gimana ya? Dan ini kayak Coordinator ini sebenarnya monoton kayak gitu, dan biasanya itu tidak digunakan untuk tim sih. Library dan plugin tambahan yang cenderung terbatas, tidak adanya editor khusus. Nah kalau di Coordinator ini kan tidak adanya editor khusus. Kalau yang di Laravel tadi dia ada ya, namanya itu artisan. Nah, si artisan itu tadilah yang menyediakan program yang ingin kita buat itu, kayak editor khususnya. Nah, di sini ada perbedaan Laravel dan Coordinator 4. Nah, di sini dijelaskan yang pertama, Coordinator itu bersifat object oriented atau pemrograman berorientasi pada objek, sedangkan Laravel bersifat objek relasional, gabungan dari objek-objek dan relasional database. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, gabungan dari database-nya itu bisa dimasukin ke dalam codingnya. Kemudian Coordinator ini tidak menyediakan fitur autentikasi kelas, sedangkan Laravel ini menyediakan fitur autentikasi kelasnya. Nah, selanjutnya itu Coordinator tidak memiliki unit testing, sedangkan Laravel memiliki unit testing, yaitu percobaan kode dan sebagainya. Kayak kita percobaan pengujian kayak gitulah. Coordinator bersifat object oriented, event driven atau pemrograman didasarkan oleh event tertentu, sedangkan Laravel bisa bersifat komponen oriented atau penggabungan komponen-komponen yang telah menjadi program yang bekerja. Selanjutnya itu Coordinator mudah dipelajari untuk pemula, sedangkan Laravel memiliki fitur yang lebih banyak yang mungkin lebih cocok untuk programmer yang lebih berpengalaman. Jadi kayak gini, untuk yang nomor 5 ini, Coordinator itu mudah dipelajari untuk pemula. Ya, karena sebelum kita
sebenarnya sih susah-susah gampang. Itu sih susah-susah gampang ya. Kalau kita rajin ngoding mungkin itu mudah sih untuk pemula. Nah, cuman kalau kita pengen belajar coordinator dulu, coordinator itu saya saranin sih pelajari dulu PHP dasarnya, object orientednya. Nah, kemudian apa PHP MVC-nya. Kemudian baru kita coba sih apa framework coordinator ini. Sedangkan untuk Laravel, nah di sini kita harus setidaknya kita itu harus udah menjadi seorang programmer atau kita itu sudah menguasai si coordinator PHP, udah ngerti sih apa itu, udah pasif kayak gitu kan dengan PHP sama coordinator sama PHP MVC itu. Oke, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan ya. Kalau di sini kan bisa kalian lihat kan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada perbedaan dari Laravel, coordinator itu perbedaan dari definisi, database modelnya, apa programming, paragdi programmingnya, routingnya, built-in modulesnya, dan HTTP supportnya. Nah, oke, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.